Maya itu dikejutkan sama kalau bahasa Jawanya itu ngerayang gitu loh, atau ngerayangi. Nah, karena saking ngantuknya Maya ya udah enak aja. Lah paling Mas Joko gitu pengen mungkin kan, pikir Maya waktu itu. Nah, jadi Joko itu seakan-akan ingin menyetubuhi Maya. Nah, padahal yang meraba-raba atau menggerayangi Maya waktu itu adalah genderuwo yang tadi dilihat di luar jendela kamarnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah ngeklik video ini, dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah selalu nyempetin komentar dari setiap video-video yang ada di Mr. Manyun. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan tentang salah satu cerita, yaitu tentang seorang perempuan yang dulu dia itu pernah dihamili sama genderuwo. Kejadiannya itu kurang lebih di tahun 2003. Jadi di salah satu daerah ada seorang perempuan namanya itu Maya. Waktu itu Maya belum pengen nikah muda gitu ya. Akan tetapi dari orang tua si Maya itu ingin menjodohkan Maya itu sama tetangga desa namanya itu Joko. Dan waktu itu Joko itu usianya kurang lebih sekitar 32 tahun. Jadi terpaut jauh gitu sama si Maya. Jadi si Maya itu baru lulus SMA gitu. Ya selang berapa bulan gitu dinikahkan sama orang yang namanya Joko itu. Nah, singkat cerita, setelah Maya dan Joko itu menikah, mereka itu tinggal di rumahnya Joko atau di rumah kedua orang tuanya Joko itu. Jadi Joko waktu itu dia itu profesinya itu serabutan gitu ya. Jadi ketika ada orang atau tetangga yang minta bantuan benerin pompa air gitu, dia benerin gitu. Begitu juga kalau ada kerusakan listrik gitu, si Joko ini ahlinya. Bahkan Joko itu sering sekali dipanggil atau disuruh benerin listrik gitu kan yang rusak gitu. Entah dari tetangga desa, bahkan jaraknya itu sampai jauh gitu ya. Karena waktu itu Joko ini memang udah terkenal teknisi listrik seperti itu. Nah, kurang lebih sekitar 1 tahun ketika mereka itu udah menikah gitu ya. Dia itu belum dikaruniai seorang anak, dan pernah kejadian kurang lebih sekitar jam 9 malam Joko itu pergi dari jam 4 sore. Waktu itu dia disuruh benerin pompa air di tetangga desanya gitu ya. Akan tetapi jam 9 itu atau jam 9 malam itu Joko ini belum pulang. Nah, sedangkan rumah si Joko atau rumah yang dimiliki bapak ibunya Joko itu rumah paling ujung di desa itu gitu. Jadi kurang lebih sekitar 100 meter itu kuburan. Nah, jadi rumah si Joko, terus kebun-kebun, terus ada pohon jati gitu, cuma berapa gitu. Kemudian kuburan. Ya lumayan serem gitu. Nah, waktu itu karena kamarnya berbeda gitu kan. Jadi orang tuanya si Joko itu di kamar yang paling depan, dan yang belakang itu kamar Maya sama Joko. Nah, kurang lebih jam 9 itu Maya itu mendengar kalau suaminya itu pulang. Tok 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 gitu kan. Nah, habis itu karena si Maya itu masih nonton TV waktu itu, dan orang tuanya itu udah pada tidur. Ya dengan terpaksa Maya itu bukain pintu sama suaminya.
Nah ketika dibuka gitu, ya benar. Jadi apa yang dilihat si Maya waktu itu, ya benar itu Joko suaminya. Akan tapi Joko itu nggak seperti biasanya malam itu. Yang biasanya pulang itu sambil ngomong gitu ya. Malam itu Joko pulang itu diem aja. Nah Maya itu sambil buatin kopi gitu ya sama suaminya. Loh kenapa mas kok diem aja gitu? Apa pompa airnya nggak jadi apa gitu? Nah Joko waktu itu nggak ngerespon pertanyaan dari si Maya. Yang pasti Joko minum kopi gitu ya, minum kopi duduk sebentar, kemudian selang beberapa menit gitu Joko masuk kamar. Nah karena dirasa mungkin suaminya itu capek gitu ya, mungkin banyak masalah gitu ya, udah didiemin aja gitu. Jadi orang dulu ya biasanya tuh seorang istri ya tunduk takluk gitu ya kalau bahasa Jawanya sama suaminya seperti itu. Akhirnya malam itu setelah ngopi gitu ya, Joko kan masuk kamar gitu, terus diikuti sama istrinya yaitu Maya. Nah waktu itu malam Jumat, dan entah malam Jumat apa ya, entah kliwon entah apon, aku lupa. Yang jelas ketika Joko itu kan baru duduk gitu ya, duduk seperti ini di tempat tidur, karena Maya ini kasihan ya melihat suaminya mungkin capek, pusing atau gimana, terus apa ya, dia inisiatif untuk memijat Joko gitu. Nah akhirnya Joko disuruh berbaring di tempat tidur gitu, tengkurap, terus dipijitin kakinya sama si Maya. Nah selang beberapa menit gitu Joko itu bangun dari tidurnya itu ya, kan tadi baru dipijat gitu, terus duduk. Joko itu tiba-tiba merangkul istrinya. Nah mungkin si Maya waktu itu ngerasa kalau wah mungkin Mas Joko minta jatah gitu kan. Nah tanpa pikir panjang, Maya itu langsung melucuti semua pakaiannya dan berbaring di tempat tidur. Setelah itu karena laki-laki ya atau suami melihat istrinya yang seperti itu dengan telanjang bulat gitu, akhirnya Joko itu langsung menyetubuhi atau hubungan badan lah istilahnya, hubungan badan. Waktu itu yang dirasa Maya itu kok nggak seperti biasanya suamiku ini. Biasanya itu mungkin berhubungan sambil ya sedikit-sedikit itu ngobrol itu. Dan malam itu sampai selesai hubungan pun Joko ini nggak ngomong sama sekali. Nah kurang lebih sekitar 45 menitan lah setelah mereka itu kumpul, habis itu Joko itu keluar kamar ya, mungkin pikiran Maya waktu itu paling mau ngambil air putih gitu. Nah selang beberapa detik gitu ada suara ketok-ketok pintu. Loh kok siapa ya malam-malam gini ada tamu, pikir Maya waktu itu. Nah akhirnya Maya itu keluar dari kamarnya dan membukakan pintu. Nah ternyata yang datang itu bukan siapa-siapa, akan tetapi Joko suaminya Maya. Ketika dibuka gitu, Assalamualaikum. Wah maaf ya dek, aku baru pulang, tadi susah benerinnya gitu, nggak seperti biasanya gitu. Jadi Joko itu ketika dibukakan pintu ya seperti biasanya ngomong gitu, ngomong terus nyelonong gitu aja, masuk terus nyari air putih minum. Nah waktu itu Maya bingung loh, yang tadi siapa? Wah jangan-jangan gitu kan. Jadi pikiran Maya waktu itu dibuat bingung dan heran, siapa ya yang tadi aku kumpuli gitu. Nah akhirnya perlahan Maya itu tanya sama suaminya, maaf mas, itu kan sambil duduk di kursi sambil nonton TV gitu ya. Dia tanya,
"Maaf mas, bukannya mas tadi udah pulang ya?" "Hah? Aku baru pulang kok dek." Suaminya bilang gitu. "Emang ada apa sih dek?" Terus akhirnya Maya itu jawab seadanya, karena daripada Joko itu mengetahui tentang apa yang sudah terjadi sama Maya. Waktu itu Maya cuma bilang kalau, "Oh nggak apa-apa mas, kok tadi kayak ada yang ngetok pintu, kirain mas Joko pulang gitu loh. Karena aku tadi baru di kamar gitu, jadi nggak tak bukain pintunya." "Oh enggak kok, aku baru pulang ini gitu, aku belum pulang gitu." Nah, singkat cerita, keesokan harinya Maya ini waktu ada di belakang rumah gitu ya, sambil nyari kayu gitu jadi dulu itu di tempatnya Maya itu masih banyak orang yang masak itu masih pakai tungku yang pakai kayu gitu loh. Jadi masih sederhana sekali, walaupun di rumahnya itu sudah ada kompor minyak, entah kompor gas itu sudah ada. Nah, kemudian di malam yang berikutnya lagi-lagi si Joko itu pergi untuk benerin listrik di salah satu tetangganya. Nah, kurang lebih jam 8 malam waktu itu Joko itu pergi terus sambil bawa perawatannya gitu ya. Nah, selang 1 jam itu ada yang ketok pintu lagi. Akhirnya Maya itu cepat-cepat bukain pintu, jangan-jangan Mas Joko ada alat yang ketinggalan gitu. Nah, waktu itu ketika dibuka pintunya, dilihat kanan kiri itu nggak ada orang. Ah, mungkin ada anak kecil yang iseng gitu, pikir Maya waktu itu. Nah, kemudian kurang lebih jam 9:30 Maya itu matiin TV gitu kan, terus masuk ke kamar, dan orang tuanya Joko itu atau mertuanya Maya itu udah pada tidur semua di kamarnya masing-masing gitu. Nah, kurang lebih jam 9:30 itu waktu Maya itu masuk kamar, dia itu dikagetkan sama sosok tinggi besar yang itu terlihat dari luar jendela kamarnya. Jadi Maya itu ngelihat sosok genderuwo, dia itu baru apa ya istilahnya, mondar mandir gitu loh, mondar mandir di depan jendela. Nah, karena Maya itu juga sedikit takut ya melihat seperti itu, akhirnya Maya itu keluar kamar terus duduk lagi di ruang itu TV gitu, sambil nyalain TV lagi. Dia mikir, waduh kok ada makhluk kayak gitu ya gitu. Akhirnya kurang lebih sekitar berapa menit gitu, Maya kembali lagi ke kamar memastikan kalau makhluk itu masih ada enggak gitu. Nah, karena dirasa udah aman gitu, akhirnya lampu-lampu dimatiin, cuma ada lampu tengah ya, jadi lampu kamar dimatiin, dan jadi di atas apa ya namanya, pintu kamar si Maya itu ada kayak, kalau bahasa Jawanya itu wung-wungan gitu ya, atau lubang angin yang di situ sorot lampunya yang dari tengah itu sampai ke kamar. Nah, habis itu Maya tidur. Nah, kurang lebih jam 12 malam Maya itu dikejutkan sama apa ya, kalau bahasa Jawanya itu ngerayang gitu loh, atau ngerayangi. Nah, karena saking ngantuknya Maya ya udah enak aja lah, paling Mas Joko gitu pengen mungkin kan, pikir Maya waktu itu. Nah, jadi Joko itu seakan-akan apa ya, ingin menyetubuhi Maya. Nah, padahal yang meraba-raba atau menggerayangi Maya waktu itu adalah genderuwo yang tadi dilihat di luar jendela kamarnya itu. Nah, kurang lebih berapa menit gitu sebelum Maya itu buka apa ya istilahnya, buka pakaiannya semua gitu ya. Jadi yang kebuka baru pakaian yang bagian atas gitu. Entah kenapa
Maya ini curiga itu ya, kok Mas Joko masa bulunya banyak gitu loh. Jadi yang dirasa Maya waktu itu, tangannya itu banyak bulunya dan itu lebat sekali. Nah, karena penasaran, dia memastikan, nengok ke belakang gitu. Tiduran sambil nengok ke belakang gitu. Wah, dari situ Maya kaget. Astagfirullahaladzim gitu kan. Ternyata itu adalah genderuwo yang dilihatnya tadi. Nah, setelah itu genderuwo itu langsung berdiri dan tiba-tiba hilang gitu loh, kayak nembus tembok gitu. Nah, setelah itu langsung dinyalain semua lampunya. Akhirnya Maya itu duduk sambil diam gitu ya. Aduh, berarti ada sosok makhluk halus yaitu genderuwo itu yang suka sama aku gitu loh, pikir Maya waktu itu gitu. Nah, akan tetapi hal itu masih dirahasiakan Maya ke suaminya gitu ya. Jadi suaminya nggak dikasih tahu kurang lebih selama 2 bulan. Dan hampir setiap malam ketika suaminya atau si Joko itu pergi gitu ya, dia itu selalu didatengin sama sosok itu. Bahkan Maya itu sering dikelabuhi kalau dia adalah Joko, suaminya. Sampai dia itu berhubungan beberapa kali. Walaupun kadang ketahuan kalau itu genderuwo gitu, tapi juga sering nggak ketahuan karena genderuwo itu kayak mengelabui Maya dengan wujud suaminya. Nah, singkat cerita, setelah 2 bulan Maya itu menceritakan keanehan-keanehan itu ke Joko, suaminya. Kurang lebih sekitar jam 8 pagi gitu ya, Joko itu baru bangun tidur karena malam itu biasa dia begadang gitu ya sambil benerin listrik punya tetangga atau siapa gitu. Nah, bangun tidur gitu, Maya cerita sama Joko, Mas, selama ini aku udah pernah bersetubuh sama kamu belum? Ya, sekali 2 kali mungkin ya dek selama 2 bulan ini. Suaminya bilang gitu. Karena suaminya ngerasa sibuk sekali waktu itu dan dia juga nggak mau menyanyiakan momen-momen ketika dia mendapat uang gitu kan, karena banyak sekali yang nyuruh di masa-masa itu gitu. Nah, habis itu Maya bilang, Mas, aku kok sering sekali bersetubuh sama kamu ya, tapi kok setelah aku bersetubuh gitu kok Mas Joko baru pulang. Itu siapa? Dan orangnya itu diem, nggak pernah ngomong gitu loh. Dan persis sama Mas Joko, entah mukanya, postur tubuhnya itu mirip sekali. Nah, dari situ Joko ini kaget gitu ya, kaget mendengar pernyataan dari istrinya itu. Nah, akhirnya Joko siang itu langsung pergi untuk menemui seorang yang ahli spiritual gitu ya di kampungnya. Dia menanyakan tentang apa yang terjadi sama istrinya. Nah, setelah diceritakan semuanya sama si Joko gitu kan, si orang pintar itu bilang kalau, wah, bahaya ini Jok gitu. Bahaya kenapa Pak? Istrimu udah sering digauli sama genderuwo gitu. Wah, mendengar yang seperti itu Joko langsung shock gitu ya, kaget. Terus caranya gimana Pak kalau genderuwo itu udah ganggu lagi gitu? Kayaknya sih susah Jok, karena memang genderuwonya itu senang sekali sama istrimu. Waduh, masa sih Pak nggak ada cara lain gitu agar si genderuwo itu nggak ganggu lagi gitu? Ya mungkin ada, coba nanti malam aku tak ke rumahmu gitu. Nah, si orang pintar itu bilang seperti itu sama Joko. Nah, kurang lebih sekitar jam 7 malam, si bapak tadi yang ahli spiritual tadi itu datang ke rumah Joko untuk menetralisir rumahnya atau dipageri itu loh kalau bahasa Jawanya, biar nggak ada makhluk-makhluk halus atau makhluk-makhluk jahat yang masuk gitu. Nah, sebelum orang itu
apa ya istilahnya, ritual atau mendoakan rumah Joko, dia itu menginterogasi istrinya. Jadi diinterogasi tentang wujudnya kayak apa, pernah ketahuan berapa kali, terus apa ya, suasana ketika kamu bersetubuh sama makhluk itu seperti apa itu. Nah, ketika Maya udah menjelaskan semua, akhirnya tiba-tiba bapak yang ahli spiritual itu gemeteran itu tangannya. Tiba-tiba gemeteran dan dia manggil, Jok, ambilin air putih sama garam gitu. Nah, akhirnya dengan cepat gitu ya, Joko langsung nyari air putih sama garam dan dikasihkan sama bapak yang ahli spiritual itu. Nah, kurang lebih sekitar 5 menit bapak itu apa ya, semacam membaca doa, kemudian garamnya itu ditabur-taburin di ruang kamar, entah di bawah kasur, terus di atas lemari, di bawah lemari, itu ditaburi garam semua itu. Dan tiba-tiba ketika baru naburin gitu ya, tiba-tiba ada sosok genderuwo yang dia itu muncul tepat di depan jendela kamarnya gitu. Karena jendelanya itu kan kaca itu ya. Nah, kurang lebih sekitar 2 meter gitu, genderuwonya berdiri di situ. Nah, dari situ si bapaknya tadi itu kayak wirid gitu ya, wirid atau istilahnya apalah, mungkin komunikasi gitu ya sama si genderuwo itu. Dan entah kenapa itu loh, tangannya itu gemeteran, si bapak yang ahli spiritual itu gemeteran gitu lama banget, sampai dia itu keringatnya keluar banyak gitu. Nah, akhirnya selang beberapa menit gitu, si sosok genderuwo itu tiba-tiba menghilang dan bapak itu tadi bilang sama Maya sama Joko gitu kan, bilang kalau ya udah insya Allah malam ini aman gitu, cuma bilang gitu aja. Nah, setelah malam itu selesai dan Joko sama Maya istrinya itu tidur dengan nyenyak, gangguan genderuwo itu udah gak ada lagi gitu. Dan si Joko itu dikasih tahu kalau kamu jangan sering keluar malam gitu. Mending kamu kerja itu pagi sampai sore itu. Nah, akhirnya dengan kejadian yang seperti itu, Joko itu nggak pergi malam lagi gitu ya. Jadi dia selalu nemenin istrinya gitu, setiap malam. Akan tetapi anehnya, Maya ini tiba-tiba hamil, dan hamilnya itu ketika diperiksain ke bidan itu bilang kalau hamilnya udah 2 bulan. Nah, waktu itu Joko kaget, pusing gitu ya. Waduh, ini punya istri kok dihamilin sama genderuwo gitu kan. Nah, saking stresnya gitu, akhirnya Maya ini diceraikan sama si Joko. Joko cerita sama kedua orang tuanya, karena kedua orang tuanya waktu itu juga sedikit banyak tahu gitu ya tentang kondisi Maya waktu itu. Nah, akhirnya ya udah, kalau kamu memang mau cerai sama istrimu ya udah sana diurus gitu kan. Nah, kurang lebih sekitar 1 bulan proses perceraian itu selesai gitu kan. Akhirnya Maya pergi ke orang tuanya. Nah, kemudian Maya ini menceritakan ke orang tuanya kalau kemarin itu seperti ini bu gitu loh, akhirnya aku dicerain sama Mas Joko gitu. Nah, dengan seperti itu ya sedikit kecewa ya orang tuanya si Maya, karena masa sih dengan adanya seperti itu kamu menceraikan istrimu gitu kan. Tapi ya mau gimana lagi gitu. Nah, setelah itu lambat laun perut si Maya itu membesar, dan Joko itu sering sekali dibilang kalau wah, kamu itu istri baru hamil kok malah dicerai toh. Jadi banyak warga atau teman-teman Joko itu ngolok-ngolok Joko. Jadi wah, istrimu baru hamil kok malah kamu ceraiin gitu kan. Karena mereka semua nggak tahu tentang permasalahan yang dialami Maya waktu itu. Joko ya
sempat mengurung diri di rumah itu ya beberapa hari gitu. Akhirnya ketika Maya itu udah berapa bulan gitu tinggal di rumah orang tuanya, lagi-lagi dia itu sering didatengin sama sosok genderuwo itu yang sering menggaulinya itu. Nah waktu itu kurang lebih jam 10 malam ada bisikan gitu ya, suara, Maya, setelah nanti usia kandunganmu 7 bulan, nanti anak itu akan aku ambil karena itu anakku gitu. Nah jadi hampir sering Maya itu mendapat bisikan itu. Nah akhirnya Maya itu juga karena malu dengan kehamilannya itu, dia nggak keluar rumah sama sekali gitu loh. Bahkan tetangga dekatnya itu juga nggak tahu kalau Maya itu ada di rumah orang tuanya. Nah kurang lebih usia kandungannya 7 bulan, waktu itu malam Jumat Kliwon, kurang lebih jam 1 dini hari gitu ya, Maya itu tiba-tiba merasa kesakitan. Yang waktu itu ketika di kamar, Maya itu melihat banyak sekali makhluk halus di dalam kamarnya. Ada pocong, ada genderuwo, ada kuntilanak gitu. Ya kalau layaknya orang gitu ya, kalau lahiran gitu kan kakinya diangkat itu ya. Begitu juga Maya waktu itu gitu. Akan tetapi yang ada di bawah kakinya itu bukan orang, akan tetapi banyak sekali makhluk halus di situ gitu loh, membantu proses persalinan anak genderuwo itu. Nah waktu itu untungnya perut Maya ketika udah ngerasa enakan gitu ya, mungkin bayinya udah keluar gitu loh, Maya nggak mendengar suara tangisan bayi juga enggak, terus wujud bayi juga enggak gitu. Akan tetapi Maya itu melihat si genderuwo itu kayak menimang bayi gitu, sambil tangannya itu gini-gini ya, seperti menimang orang pada umumnya lah, ditimang-timang gitu. Lambat laun itu hilang semua makhluk halus yang ada di kamarnya itu hilang, dan ada bisikan, aku pamit Maya gitu. Nah jadi bayi nggak ada, suara tangisan bayi nggak ada. Maya heran dan sekaligus seneng gitu ya, seneng, wah alhamdulillah semua ini pasti akan berlalu gitu kan, menurut Maya waktu itu gitu, karena memang dia udah nggak hamil, tanpa dia merasa kesakitan yang berlebihan layaknya orang lahiran pada umumnya gitu kan. Jadi sakit cuma sebentar dan akhirnya nggak ngerasa sakit. Nah setelah itu kurang lebih habis subuh gitu ya, Maya itu langsung mandi besar gitu ya untuk mensucikan diri. Habis itu sholat, terus dia baru berani keluar rumah gitu. Akhirnya tetangga-tetangga yang lain mengetahui kalau Maya itu udah cerai dari si Joko. Nah nggak sampai di situ saja. Jadi Maya kurang lebih berjalan 3 tahun gitu. Setelah Maya ini udah menikah lagi gitu ya sama seseorang, Maya ini sering setiap Selasa Kliwon, Jumat Kliwon, dia itu didatengin sama sosok genderuwo yang dulu pernah menggaulinya itu gitu. Akan tetapi genderuwo itu selalu kayak menggandeng anak kecil, tapi anak kecil itu mukanya ya genderuwo, tapi badannya itu seperti manusia yang dia itu nggak ada bulunya gitu, cuman bulunya itu di muka aja gitu. Yang katanya si genderuwo itu bilang kalau ini anakmu. Nah akhirnya Maya itu mengikhlaskan semua yang terjadi sama dirinya itu ya. Ya udahlah, yang jelas keluargaku yang baru ini aku nggak diganggu sama sosok genderuwo itu lagi gitu loh. Nah mungkin itu aja yang bisa aku ceritain, semoga kita semua mendapat pelajaran dari cerita ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.